Apa yang dilakukan oleh Indonesia pada akhirnya memang mematik semangat tim-tim di kawasan ASEAN untuk pelan-pelan ikut berbenah, terutama untuk membentuk tim nasional yang lebih baik. Cara apapun pastinya dilakukan termasuk soal program naturalisasi. Kita nggak usah ngomongin Malaysia, yang malu sendiri karena asal ngeklaim, ataupun Vietnam yang songongnya bukan main dan sok-sokan nantangin. Tapi di sini ada Thailand yang nggak banyak omong, langsung ngamankan pemain keturunan yang kini bermain untuk Akademi Manchester United. Namanya adalah Silva Maxes, pemuda 15 tahun yang diproyeksikan akan membela Thailand di Piala Asia U17. Tentu saja, hal ini membuat Madampang senang bukan main. Namun di satu sisi Pak Erick kayaknya juga nggak mau kalah nih untuk juga terus bergerak maju. Yap, selain tentu saja masih fokus soal pemain keturunan. Tak lupa Pak Erick juga mengatakan akan segera menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA. Yang mana artinya itu akan memperluas jaringan PSSI setelah sebelumnya udah berhasil menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA. Kemudian Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB dan juga Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Tentu saja, diperkirakan Pak Erick nggak akan berhenti karena makin banyak kerjasama, makin banyak juga pastinya keuntungan yang didapat agar upaya memajukan kualitas sepak bola Indonesia semakin progres. Sesuatu yang kemudian diketahui membuat Thailand merasa agak gimana gitu. Pun begitu dengan mereka para aliansi Timur Tengah atau Timteng, yang makin kesini makin khawatir jika kedepannya Indonesia akan jadi negara yang sulit untuk disentuh. Karena selain kerjasama dengan negara-negara besar entah itu di Asia ataupun Eropa, jangan lupa juga kalau Indonesia juga menjadi salah satu negara yang begitu diperhatikan oleh FIFA. Manuver PSSI tentu nggak cuma ngomongin soal naturalisasi, sebab bagaimanapun, untuk menciptakan sebuah kemajuan terdapat banyak aspek yang harus dikembangkan, di mana Pak Erick ingin membuat sepak bola Indonesia maju, baik dari sisi timnas ataupun kondisi internal liga serta pembinaan. Maka dari itu, beragam kerjasama pun dilakukan dengan negara-negara besar di Asia maupun Eropa. Dikutip dari akun Instagram beliau, kepada jurnalis dari media Korea Selatan Best 11, PSSI akan terus belajar untuk meningkatkan kualitas dari segala aspek. Maka dari itu, tujuannya jelas, agar kedepannya Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia dan negara-negara di Eropa. Nah, setelah sebelumnya udah berhasil menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA, kemudian Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB, dan juga Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Pak Erick mengatakan kalau setelah ini PSSI akan menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA. Harapannya jelas, dengan berbagai kerjasama yang dilakukan, PSSI ingin membangun fondasi yang kuat di dalam manajemen dan terus mendorong sepak bola di level grassroots untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Dan harapannya dengan langkah-langkah yang ini, kedepannya kita bisa melihat Garuda terbang tinggi hingga panggung dunia, yaitu Piala Dunia dan Olimpiade. Sementara itu melihat apa yang dilakukan oleh Pak Erick seolah-olah memberitahu kalau apa yang dipamerkan Thailand seperti belum seberapa. Yap, baru-baru ini pihak Federasi Sepak Bola Thailand secara resmi mengamankan pemain keturunan yang kini main untuk Akademi Manchester United, di mana Nualpan Lamsam alias Madampang diketahui telah melakukan kontak dengan pemain 15 tahun keturunan Wales, Thailand, Silva Maxes. Yap, dalam kesepakatan itu, Maxes telah berkomitmen akan turun membela Thailand di ajang AFC U17 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Diketahui, Maxes memiliki garis keturunan Thailand dari sang ibu yang berasal dari Nakhon Sawan. Dan saat ini Maxes bermain bersama anak dari legenda DC United, Wayne Rooney, yakni Kai Rooney. Nah, untuk sekarang ini, Federasi Thailand sedang mengurus sepenuhnya proses dokumen pribadi dari Maxes agar ia segera siap membela Thailand di kancah internasional.
Demi tujuan Piala Dunia, Madam Pang berhasil merekrut pemain keturunan dari MU untuk bergabung dengan Thailand U17 di Piala Asia U17 2025. Silva Maxes, pemain berusia 15 tahun, bermain sebagai penyerang sayap. Ia merupakan keturunan Wales Thailand dengan ibu berasal dari Provinsi Nakhon Sawan, ungkap Madam Pang dalam laman akun Facebooknya. Gak apa-apa madam, dongkol-dongkol dikit tapi yang penting dapat. Daripada udah main klaim sana-sini, ujung-ujungnya malu sendiri. Udah bener nyanyi aja harimau-harimau itu. Dijamin aman kok, gak bakal kena klaim dari mana-mana. Di sisi lain, melihat sikon yang ada, tentu saja membuat aliansi Tim Teng kini beneran dibuat cemas dengan manuver PSSI yang makin kesini makin kencang. Sebab dengan segala langkah yang ditempuh, termaksud pasnya program naturalisasi, pada akhirnya bisa menjadikan Indonesia sebagai ancaman nyata. Terlebih, selain punya koneksi luas dengan negara-negara besar Asia dan Eropa, aliansi Tim Teng juga khawatir Indonesia akan semakin sulit disentuh sebab bagaimanapun, pasukan Merah Putih menjadi salah satu negara yang sering mendapatkan keistimewaan dari FIFA. Contoh paling nyata, ia berdirinya kantor FIFA, satu-satunya di Asia yang terletak di Jakarta. Nah, dalam hal ini, udah pas yang paling tantrum siapa? Ya, abang-abang dari Bahrain. Gak tau kenapa ini negara asli deh. Beneran jadi rival baru loh buat Indonesia. Tapi gak apa-apa, biar seru. Toh biasanya kita rival-rivalan sama Malaysia, Vietnam. Kini rival kita beneran udah next level, ya ini Bahrain. Ini Mimin ngomonginnya rival dalam konteks persaingan sepak bola yang positif loh ya. Jangan disalah artiin. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya ini adalah kabar yang sangat bagus. Dan semoga kedepannya makin banyak kerjasama dengan negara-negara besar lainnya. Siapa tahu ya kan, dengan adanya kerjasama tersebut, peluang para pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri kian terbuka. Gak usah mikirin ordal dan lain-lain. Toh kalau dia mainnya jelek, mau pakai ordal pun gak bakal dimainin, kan gitu. Intinya kerjasama itu tujuannya untuk jangka panjang dan untuk aspek sepak bola yang lebih luas. Yang mana fokus utamanya selain timnas tentu saja soal pembinaan serta perbaikan kualitas liga. Maka dari itu, tetap semangat dan sukses selalu. Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.